Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'alamtana wa zidna ilman wa amala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alumni jamaah daurah travel dimanapun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama pada kesempatan malam yang mulia ini, marilah kita senantiasa tetap memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan melembutkan hati kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan secara daring, secara online. Tapi mudah-mudahan meskipun kita tidak berada di dalam satu tempat, tapi itu semuanya tidak mengurangi rasa keseriusan kita untuk mendapatkan hidayah, yang tentunya hidayah ini menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disinggung oleh moderator berkaitan dengan tema yang akan kita kaji bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, berkaitan dengan bagaimana kita menyemai, bagaimana kita merawat, menyuburkan, yaitu benih kebaikan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perawatan ini tidak sebagaimana apa yang mungkin kita saksikan dan kita lihat, atau bahkan yang kita persepsikan. Kita sudah terbiasa dengan aktivitas duniawi, sehingga terkadang ada beberapa penempatan-penempatan yang itu kurang sesuai. Yang semestinya ini adalah urusan ukhrawi, dan itu menjadi prioritas dan yang kita utamakan di kehidupan dunia. Akan tetapi kadang kita membalikkan urusan yang ukhrawi, kita nomorkan atau kita nomorkan yang kesekian, sedangkan untuk urusan duniawi kita nomor satukan, kita prioritaskan, kita setkan waktunya, dan yang lain sebagainya. Ini jelas menjadi satu tanda-tanda dan indikasi tentang bagaimana permasalahan dan problem keimanan yang ada di dalam hati kita semuanya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini nanti kita bisa bersama-sama mengkaji tentang bagaimana kita menyuburkan, merawat, atau bahkan menguatkan kembali nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hati kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 poin penting yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana kita menyemai, menyuburkan, merawat benih ataupun bibit keimanan yang akan bertumbuh menjadi sebuah kebaikan, ketaatan, dan juga kemuliaan. Jadi yang paling pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah salah satu tentang bagaimana kita cara menyemai dan merawat keimanan kita ini adalah yang pertama itu dengan dzikrul maut. Yang pertama itu dengan kita mengingat kematian. Nanti akan kita bahas secara detail. Kenapa dzikrul maut, mengingat kematian ini menjadi salah satu sumber kebaikan dan kesuburan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ini menjadi patokan penting dalam kita beramal. Bahkan nanti disebutkan dalam satu hadis,
Orang yang beramal kebaikan, orang yang mengerjakan dengan berbagai macam variasi ibadah dan ketaatan, ternyata kalau tidak mengantarkan seseorang itu untuk mengingat kematian, ketaatan dan kebaikan yang telah dikerjakan itu tidak memberikan manfaat dan kebaikan untuk dirinya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita subur imannya, demi Allah kita akan selalu ingat dengan kematian yang tentunya ini akan menjadi ketetapan yang pasti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan jamaah semuanya, dan mudah-mudahan ini pengaplikasiannya juga saya kira simple. Ketika kita mengaplikasikan, kita terus berupaya secara bertahap sedikit demi sedikit mengingat kematian, di mana kematian itu akan datang kepada kita, dan eh, apa untuk kematian yang betul-betul ini sangat begitu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan waktunya, kemudian tempatnya, kapan kita akan dimatikan. Ini menjadi sebuah rahasia yang mutlak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas secara detail satu persatu. Saya menyampaikan terlebih dahulu disclaimer-nya, prolognya, mukadimahnya, supaya nanti kita bisa mengikuti dengan runtut. Dan tentunya setelah ini memberikan dampak secara langsung kepada kita semuanya untuk menjadikan pegangan penting di dalam kita menyuburkan dan merawat benih-benih ataupun bibit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal yang kedua yang dapat menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha. Tobat secara totalitas. Tobat dengan penuh keikhlasan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan di dalam sabdanya, at-taibu minal dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana suburnya dan bagaimana baiknya keimanan kita ketika kita senantiasa mengiringi keimanan kita itu dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nanti akan kita bahas secara detail satu persatu tentang bagaimana korelasinya antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, karena insya Allah antara satu satu poin dengan poin yang kedua dan seterusnya nanti akan ada korelasinya ataupun hubungannya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Bisa kita praktekkan ini hal-hal yang mungkin kita anggap, loh, Allah memberikan kemampuan kepada kita, kenapa kita tidak ambil? Dan itu begitu sangat besar pengaruhnya dengan kebaikan dan kesuburan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menjadikan keimanan kita itu subur, keimanan kita itu terawat, artinya terjaga. Terjaga dari sesuatu yang akan menjadikan iman kita itu lemah. Terjaga dari sesuatu yang akan menjadikan iman kita itu kotor, ternodai. Nah, ini dengan kita mengingat kematian, kita kalau mengingat kematian, kita apa? Konsekuensinya apa? Ya semestinya kita akan senantiasa berupaya memaksimalkan kebaikan dan ketaatan. Nggak mungkin kita akan seenaknya berbuat dosa padahal kita sudah dihadapkan dengan kematian yang senantiasa mengintai kita. Nah, yang ketiga ini adalah berkaitan dengan zuhud kepada dunia. Orang yang ingin subur imannya, orang yang ingin senantiasa tumbuh kebaikan dan keimanannya, itu harus zuhud kepada dunia. Kalau masih cinta kepada dunia, hatinya bergantung kepada dunia, ini sulit.
Hatinya itu gersang. Ini yang menjadi problem dan permasalahan kita hari ini mungkin seperti itu. Kita sudah berupaya untuk ngaji, kita sudah menghadiri majelis taklim. Tapi kenapa efek dari ilmu yang kita pelajari untuk zuhud kepada dunia tidak ada. Dan ketika nilai zuhud kepada dunia ini lemah, ketaatan dan keimanan kita akan sangat mudah diganggu ataupun dikotori dengan hal-hal yang sifatnya itu berupa perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang perlu kita perhatikan supaya kita senantiasa menyemaikan, menyuburkan keimanan kita, merawat dan menjaga dari hal-hal yang akan menjadikan iman kita itu lemah atau bahkan menurun dan seterusnya. Yang keempat adalah kita harus memiliki teman dan sahabat yang baik. Ini 4 perkara ini mudah-mudahan ini menjadi betul-betul prinsip kita di dalam menyuburkan keimanan, dan itu ternyata langsung kita berinteraksi setiap harinya. Ya, setiap hari kita akan bersinggungan dengan sahabat kita. Setiap hari kita akan bersinggungan dengan kolega kita. Setiap hari kita akan bersinggungan dengan saudara-saudara kita. Tetapi pertanyaannya adalah, sahabat, saudara, dan kolega kita itu apakah, mohon maaf, ini menjadi pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan yang baik atau tidak? Kalau tidak, semakin kita berteman, semakin kita bersahabat, hati ini akan semakin keras. Karena dampak, efek keburukan dari teman yang tidak baik. Teman yang justru ketika kita berbuat amal soleh, kita mengerjakan ketaatan, justru kita tidak mendapatkan support dan dukungan, malah kita diejek, malah kita dibully dan seterusnya. Sehingga usaha dan upaya kita untuk menyuburkan keimanan itu akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih para jamaah juga sudah diberikan keluasan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah, untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan seterusnya. Semestinya hati kita itu dan keimanan kita itu semakin subur. Bagaimana caranya? 4 poin tadi sudah kami sampaikan, dan saat sekarang ini akan kita bahas satu persatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama ataupun perkara yang pertama yang tentunya ini akan memberikan pengaruh dengan kesuburan benih keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di dalam menyemai dan menjaga ataupun merawatnya. Yang pertama adalah zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Mengingat kematian maknanya adalah menyadari bahwa kehidupan dunia itu bersifat sementara. Ingat bahwa kita itu di dunia limit. Ada batasannya. Tidak kita itu hidup akan selama-lamanya. Nabi kita Muhammad SAW beliau menyebutkan, a'maru ummati ma baina siddina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Wa aqallu ma yatajawazu dzalik, dan sangat sedikit yang melewati batas umur 70 tahun itu. Berarti kan ketika kita mengingat kematian artinya apa? Kita mengingat bahwa kesempatan dan waktu kita di dunia ini limit. Apalagi mohon maaf ya, meskipun kematian tidak melihat yang masih muda, tapi yang sudah 50 tahun, yang sudah 55 ini semestinya relatif untuk bersungguh-sungguh di dalam menyuburkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengingat kematian tersebut ataupun dzikrul maut. Kemudian yang berikutnya, kita mengingat bahwa kematian itu adalah di dalam kita mengingat kematian tersebut adalah kita meyakini bahwa kehidupan duniawi bersifat sementara dan setiap makhluk manusia itu akan menemui ajalnya. Hal ini menjadi pengingat bahwa manusia harus mempersiapkan diri. Kalau kita kehidupan di dunia ini limit terbatas,
Ya semestinya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu dengan kebaikan atau dengan ketaatan. Bekalnya sudah berapa yang kita persiapkan. Kemudian yang berikutnya, mengingat kematian adalah salah satu penyubur keimanan yang sangat efektif. Kenapa demikian? Hal ini membantu seseorang menyadari betapa singkatnya kehidupan dunia. Kehidupan dunia kita ini sangat terbatas. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat yang cukup panjang kita selama-lamanya. Kemudian kita di sini terbatas, kemudian kita tidak ingat mati, kita lalai, kita bersenang-senang, kita happy-happy, dan kita tidak tahu bagaimana kesempatan dan hari-hari kita itu semakin berjalan itu semakin berkurang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengingat kematian, seorang muslim akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akan mudah itu hatinya lunak, keimanannya itu akan mudah masuk ketika dia mengingat kematian. Makanya orang yang sedang sakit atau bahkan sakit keras yang mungkin di situ ada risiko kematian itu hatinya lembut. Nah, semestinya kondisi hati kita ketika mengingat kematian itu seperti itu. Menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang mudah menerima kebaikan, menjadi hati yang tidak suka untuk adanya perselisihan ataupun persengketaan dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, seorang muslim akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa, dan memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Karena dia tahu di dunia ini kesempatan dan waktunya itu terbatas, akan berakhir ketika nanti ajal dan kematian itu akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hadis yang cukup luar biasa berkaitan dengan zikrul maut ataupun mengingat kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, bahwa mata rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat, yang meninggal. Faja'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuthnuna alaihi wa yadhkuruna min ibadatihi. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai memuji dan menyebutkan tentang ibadahnya. Ya, beliau memuji tentang sahabat yang meninggal ini, mungkin Masya Allah, sholatnya, sholat wajibnya, sholat malamnya. Demikian juga menyebutkan tentang ibadah-ibadah yang dikerjakan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diam. Beliau belum berkomentar. Ketika para sahabat tadi mereka memuji, menyanjung sahabat yang telah meninggal tersebut dengan baiknya ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi masih tetap diam. Falamma sakatu, ketika Nabi diam dan mereka diam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal kana yukthir dzikral maut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang tadi menyanjung memuji sahabatnya yang telah meninggal. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia sering mengingat kematian? Qalu la. Mereka para sahabat pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian, qala fahal kana yada'u katsiran mimma yashtahi. Ya, kemudian beliau bertanya lagi, apakah dia sering meninggalkan banyak hal
yang dia sukai demi ataupun karena Allah. Dia memiliki sesuatu yang mungkin dia bisa menikmati sesuatu tersebut, akan tetapi dia itu meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia melakukan hal yang seperti itu? Nabi bertanya. Ya, qalu la. Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, tidak. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma balagha sahibukum katsiran mimma tadhabuna ilaih." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat kalian tidak mencapai tingkatan yang kalian ucapkan, yang kalian puji, yang kalian sanjung. Kenapa? Ada dua poin yang di situ tidak dijawab oleh para sahabat yang menyanjung dan memuji sahabatnya tersebut. Apakah dia banyak mengingat kematian? Tidak. Apakah dia meninggalkan apa yang bisa ia lakukan dan ia nikmati untuk Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab tidak. Jadi kalau kita banyak beribadah, banyak mengerjakan kebaikan, banyak mengerjakan ketaatan, tapi tidak mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang mengingat kematian, mohon maaf, bisa jadi kebaikan dan ketaatan itu menjadi sesuatu yang sia-sia, yang tidak menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin yang paling terpenting ini untuk menyuburkan keimanan kita. Jadi keimanan itu memang terpaut dengan amal, tapi amal itu bukan kuantitas, tapi lebih kepada kualitas. Kita beramal sedikit, tapi pahalanya dan dampak dari amal kita ini luar biasa. Ya, hari ini kita kadang banyak-banyak amal, tapi kita nggak merasakan dampaknya apa. Bahkan mohon maaf, setelah meninggal kira-kira tetap mengirimkan pahala jariah untuk kita atau tidak. Ini yang menjadi poin penting kita di dalam menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang paling utama adalah kalau kita itu banyak mengingat kematian, maka itu menjadi indikasi bahwa keimanan kita itu subur. Tapi kalau sedikit mengingat kematian, meskipun beramalnya banyak, ini gersang. Ini gersang, kehidupan gersang. Kenapa? Berarti kan yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam benaknya itu kehidupan duniawi, bukan kehidupan ukhrawi. Loh, apa gunanya kita itu beramal, tapi ternyata hati dan pikiran kita itu tidak masuk ke dalam kehidupan-kehidupan akhirat yang tentunya ini menjadi kehidupan yang paling utama bagi seluruh manusia. Di sini ada beberapa keterangan ya yang perlu kita yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan hadis tersebut, bahwa makna hadis ini menekankan pentingnya dua perkara dalam meningkatkan derajat keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, derajat keimanan seseorang itu dinilai dari mengingat kematian. Seseorang yang sering mengingat kematian akan lebih termotivasi untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengendalikan keinginan. Ini, orang itu kualitas imannya baik atau tidak. Ya, di atas rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata, itu dilihat dari sisi yang kedua. Apakah orang itu mampu untuk mengendalikan keinginannya atau tidak. Dan ini pasti berhubungan. Orang yang mengingat dan sering memperbanyak untuk mengingat kematian itu, dia akan mudah untuk mengendalikan keinginannya. Ya, orang yang meninggalkan banyak hal yang diinginkan demi mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan tingkat pengorbanan dan ketakwaan yang tinggi. Itu yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Berikut di sini kami sampaikan beberapa keterangan ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Ya, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa amal lahiriah seperti ibadah yang terlihat bukanlah satu-satunya ukuran keimanan dan ketakwaan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ada aspek batiniah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu mengingat kematian. Itu aspek batiniah yang lebih dominan semestinya bagi orang yang beriman. Dan meninggalkan hawa nafsu. Kedua hal ini menuntun seseorang untuk selalu mengutamakan kehidupan akhirat daripada kesenangan dunia yang sementara. Nah, ini poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya yaitu Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang berikutnya ada satu hadis ya, yang ini satu hadis ini pertanyaan dari para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menyebutkan anna rajulan minal ansor sa'alan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seorang laki-laki dari Ansor yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyun nasi akyas. Pertanyaan itu apa? Ya, siapakah orang yang paling cerdas, wahai Nabi? Atau yang paling sukses lah mungkin hari ini, yang asetnya paling banyak, yang paling punya mungkin banyak follower, yang dia mungkin public figure dan sebagainya. Siapakah orang yang paling cerdas, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Maka Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk apa yang terjadi setelahnya, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bagaimana dia itu terus mengingat kematian, kemudian dengan kecerdasannya itu dia mempersiapkan yang terbaik untuk kematian tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini akan kita sebutkan satu kisah ya, satu kisah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena beliau seorang pemimpin yang adil dan beliau sangat mencolok dengan satu poin yang kita bahas ini, yaitu berkaitan dengan dzikrul maut ataupun mengingat kematian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah contoh seorang pemimpin yang senantiasa mengingat kematian. Beliau selalu menyiapkan kain kafan. Ya, beliau selalu menyiapkan kain kafan di dekatnya sebagai pengingat bahwa dunia itu tidak kekal. Kalau tidak kekal, kenapa kita harus bergantung terus kepada dunia? Kenapa kita harus ramai, ribut, dan bertengkar untuk urusan dunia? Berarti kan kita minim sekali nih dalam mengingat kematian. Ketika mengingat kematiannya minim, berarti keimanan kita gersang, ini gak ada apa-apanya iman kita itu. Ya, jadi di sini Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau itu selalu menyiapkan kain kafan di dekatnya sebagai pengingat bahwa dunia itu tidak kekal. Hal ini membuatnya menjadi pemimpin yang adil dan zuhud. Ya, jadi untuk menjadi pribadi yang baik ini penting sekali nih kita itu. Zikrul maut, mengingat kematian, yang sudah terbuktikan dengan Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau itu senantiasa mengingat kematian, bahkan beliau meletakkan kain kafan di dekat beliau itu supaya beliau mengingat bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara, yang tidak kekal. Dengan seperti itu dia ternyata menjadi sosok pemimpin yang adil,
dan zuhud. Pemimpin yang tidak berbuat dolim kepada rakyatnya, pemimpin yang tidak rakus kepada jabatan dan dunianya. Ya. Hal ini membuatnya menjadi pemimpin yang adil dan zuhud dengan lebih fokus kepada akhirat daripada urusan duniawi. Kemudian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkataan dari salah seorang tabi'in Ar-Rabi, salah seorang sahabat Ar-Rabi Ibnu Haytham. Ibnu Haytham radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, "Lau ghafala qalbi an dzikril mauti sa'atan wahidatan la fasada qalbi." Seandainya hatiku lalai dari mengingat kematian, walaupun hanya sesaat saja, niscaya hatiku akan menjadi rusak. Kita apakah setiap hari mengingat kematian, kita mempersiapkan ketika kita sholat, tujuannya apa dan seterusnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan, "Sallu sholata muwaddain." Sholatlah kalian semuanya seperti sholat yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ya, yang kedua dari 4 poin yang akan kita bahas tentang perkara yang dapat menyuburkan keimanan kita ini adalah taubatan nasuha, yaitu kita bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat memiliki kaitan yang sangat erat dengan keimanan. Dalam ajaran Islam, taubat itu adalah proses kembali kepada Allah. Kalau kita mau subur, kembali kepada Allah. Jalan proses untuk kembali kepada Allah itu apa? Bertobat. Nah, kalau kita minim tobatnya, bagaimana akan subur keimanan kita? Dan bagaimana kita akan mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dosa yang telah kita lakukan dihapus, sudah hilang dari memori kita, bahkan tadi yang sudah kami sampaikan, salah satu hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu." Bahwa orang yang bertobat dari dosanya seakan-akan dia tidak berdosa dengan dosanya itu. Taubat mengindikasikan bahwa seseorang memiliki keimanan yang kuat karena mereka sadar akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan mengakui kesalahan-kesalahan yang mungkin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit kami jelaskan apa itu taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah bentuk taubat yang tulus dan sepenuh hati, dilakukan dengan kesungguhan untuk kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Taubat ini mencangkup penyesalan yang mendalam, permohonan ampunan kepada Allah, serta tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Ini adalah taubatan nasuha, taubat yang tulus. Nah, ini permasalahan kita itu untuk taubat yang tulus itu ini menjadi satu problem dan masalah untuk diri kita. Kira-kira sejauh ini apakah benar-benar kita itu bertobat dengan tulus, bukan karena tidak enak sama yang lain. Nah, saya nggak enak sama tetangga kalau saya begini terus, ini bukan taubatan nasuha. Saya nggak enak sama orang tua saya kalau saya tidak merubah perilaku dan sikap saya. Ini bukan taubatan nasuha. Karena bukan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, ataupun yang satunya, oh saya nggak melakukan ini itu dan sebagainya, macam-macam di HP karena orang tua mengawasi saya. Loh, itu bukan kesadaran dan penyesalan pribadi. Itu masih ada faktor eksternal. Sehingga yang seperti ini akan menjadi kendala bagi seseorang untuk benar-benar melakukan taubatan nasuha. Di mana taubatan nasuha adalah proses kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di sini ada hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan taubat ini. Ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama adalah
Kalau tobat, tinggalkan dosa itu. Ya, kalau tidak ditinggalkan, ya berarti ya masih belum ada hati yang luluh untuk apa namanya tidak bergantung dengan dosa dan kemaksiatan yang ditinggalkan tersebut. Ya, dan sekali lagi ketika dia meninggalkan dosa tersebut benar-benar tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tekanan dari siapapun. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan, ya benar-benar menyesali ini kontrol dari dalam jiwa dan hati kita. Bukan karena saya nggak melakukan ini karena apa namanya tadi saya nggak enak dengan orang tua saya HP-an terus, ataupun orang tua, oh saya nggak enak dengan anak saya sehingga mungkin saya apa harus harus berjamaah setiap hari ke masjid itu. Nah ini juga menjadi hal yang tentunya belum terpenuhi syarat untuk mendapatkan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, punya tekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah dikerjakan tersebut, membulatkan niat untuk tidak kembali kepada dosa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, jika dosa tersebut melibatkan hak orang lain, maka ada syarat tambahan, yaitu mengembalikan hak atau meminta maaf kepada orang yang dirugikan. Makanya orang yang bertobat itu jangan lagi berbuat kezaliman kepada yang lain. Ya problem ini, kalau belum bertobat ini dia akan berbuat semena-mena, berbuat lalim, atau bahkan apa namanya, dia akan melukai teman dan sahabatnya dengan ucapannya dan seterusnya ya. Dan ini akan merusak keimanan seseorang untuk mendapatkan kebaikan dan ketaatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada satu kisah dan mungkin kisah ini sudah cukup terkenal yang apa namanya menjelaskan tentang orang yang membunuh 99. Jadi ada seseorang yang dia itu membunuh 99 orang. Ini bagaimana dia taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar tidak ingin melakukan perbuatan yang itu lagi. Saking seriusnya dia bertobat, ingin bertobat nasuha, dia mencari orang yang memahami bagaimana ilmunya. Nah, hari ini kita bertobat itu terkadang kita apa namanya merasa pede dengan diri kita sendiri. Kita tobat sudah, kalau memang kemampuan kita masih sangat terbatas, kenapa kita tidak konsultasi kepada orang-orang yang berilmu, kepada para asatidzah yang punya pengalaman sehingga lebih mengena di dalam memberikan nasihat kepada kita sebagaimana ya seseorang yang tadi sudah membunuh 99 nyawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa tersebut, akhirnya memutuskan untuk bertobat, ia diberi petunjuk untuk mendatangi ulama yang membimbingnya menuju lingkungan yang baik. Ketulusan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meski ia wafat sebelum sempat mengerjakan kebaikan ataupun beramal. Tapi orang ini punya niat yang tulus, dia mendatangi orang yang berilmu, ya untuk berkonsultasi, untuk bagaimana dia itu apa namanya benar-benar taubatnya itu adalah taubatan nasuha, kemudian dia diperintahkan untuk apa namanya mencari tempat dan lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, insyaallah sekitar 5 menit lagi. Yang ketiga adalah tadi berkaitan dengan zuhud kepada dunia. Ini luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa zuhud kepada dunia, tidak bergantung kepada dunia, tidak terikat kepada dunia, ini kita akan bebas apa namanya menyuburkan keimanan kita. Kita akan mengeksplor kebaikan keimanan kita itu dan kita kembangkan dalam bentuk-bentuk ibadah, kebaikan dan ketaatan. Baik itu kebaikan kepada Allah dengan ibadah yang kita apa namanya tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ya zuhud ini artinya adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Secara bahasa dia itu artinya adalah al-bu'du, menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam konteks Islam, zuhud adalah sikap hati yang tidak terikat pada dunia. Meskipun seseorang memiliki dunia yang ia genggam dengan tangannya.
Tapi dunia itu tidak mengikat, tidak mengendalikan. Ya, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total, tetapi menempatkan dunia di posisi yang seharusnya sebagaimana dunia itu semestinya menjadi perantara untuk kita semuanya menuju kepada kebaikan akhirat. Zuhud membantu seseorang menjaga hatinya, ya, karena tidak terganggu dengan dunia, otomatis dia akan mudah mengendalikan dan menjaga hatinya. Berbeda kalau kita itu, mohon maaf, masih terlalu bergantung dan terikat kepada dunia, melihat tetangga memiliki ini, punya ini dan punya itu, hati kita tidak bisa melepas ikatan itu semuanya. Ya, sehingga di sini zuhud itu membantu seseorang menjaga hatinya tetap bersih dari sikap rakus, tamak, dan ambisi yang berlebihan yang seringkali menjauhkan seseorang dari Allah. Dengan memiliki sikap zuhud, seseorang mukmin akan lebih mudah fokus untuk ibadah, beramal soleh, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tanda dari keimanan yang mendalam. Dalam Islam, zuhud sering dihubungkan dengan para nabi dan orang-orang soleh yang hidup sederhana, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk hidup dalam kemewahan. Mereka menunjukkan bahwa tujuan hidup adalah ridho Allah, bukan kita itu mewah dengan dunia kita, dan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia hanyalah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Jadilah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Ya, jadi kalau kita itu tidak bergantung kepada dunia, dalam artian kita itu zuhud, kita akan mudah bergantung kepada Allah. Dan saat kita itu bergantung kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Demikian juga kita juga tidak bergantung kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ketika kita punya hubungan, mungkin punya hubungan kekerabatan, persaudaraan, pertemanan, kita pertemanan bukan karena orientasi duniawi, bukan karena kepentingan materi, tapi benar-benar kita pure. Kepentingan kita dalam berteman adalah untuk mendatangkan kebaikan di antara umat Islam. Dan yang terakhir, untuk yang keempat ini, karena tadi saya menyebutkan ada 4 perkara di dalam mukadimah tersebut, bahwa salah satu yang akan menyuburkan benih keimanan kita adalah kita memiliki teman ataupun sahabat yang baik. Kalau kita sudah, mohon maaf, yang pertama mengingat kematian, kemudian yang kedua kita itu bertobat yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kita zuhud kepada dunia, tapi kalau teman ini belum beres, dikhawatirkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini juga akan kembali bermasalah. Sehingga kita sempurnakan dengan yang keempat ini, yaitu seyogyanya kita memiliki teman dan sahabat yang baik. Teman memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian kita, keimanan kita, agama kita, ya. Bahkan teman yang soleh adalah penyubur keimanan karena ia membantu menjaga hati kita supaya tetap terarah, menjauhkan kita dari kemaksiatan, ya, selalu mengingatkan, memotivasi kita untuk mengerjakan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kita itu akan dibangkitkan bersama dengan teman-teman kita. Dan teman-teman kita siapa? Siapa nanti teman-teman kita? Ketika kita dibangkitkan sama siapa? Sama teman-teman kita. Teman-teman kita yang, mohon maaf, nongkrong ini gimana kira-kira, baik atau tidak? Karena nanti ketika kita meninggal, kemudian Allah membangkitkan kita semuanya, kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan dengan teman-teman kita ketika di dunia. Oleh karena itu, memilih teman yang soleh bukan hanya berpengaruh kepada kehidupan dunia, tetapi juga menentukan kondisi dan keadaan kita di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya.
mohon maaf, ada satu lagi di sini, ada satu hadis ya, ada satu hadis yang menyebutkan tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ini tiga orang yang berteman dan semuanya baik. Karena semuanya baik, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa keluar dari gua itu. Nah, ini pentingnya kita dalam kondisi mendesak saja itu sangat penting teman untuk menyelamatkan kita dari kesulitan ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya, kisah 3 orang dalam gua menunjukkan bagaimana teman yang soleh dapat menyelamatkan seseorang dari kesulitan. Ketika orang ini terjebak dalam gua karena batu besar menutup pintu gua tersebut, mereka masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Amal mereka diterima Allah dan batu tersebut bergeser hingga mereka dapat keluar. Ini menunjukkan bahwa pertemanan yang didasari oleh amal soleh akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Nah, tinggal bagaimana kita mengevaluasi, mengintrospeksi bagaimana teman-teman kita ini. Ya kan, kira-kira mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan yang mungkin itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita atau tidak, atau justru malah semakin menambah kita menderita. Nah, kalau seperti itu ya perlu kita untuk mencari lingkungan dan teman yang lebih baik. Dengan kita memiliki teman yang lebih baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan menuntun kita kepada kebaikan dan keselamatan. Demikian yang sedikit kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Hmm. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi pada malam hari ini. Insya Allah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sesi terakhir, Ustadz, ada satu pertanyaan, Ustadz. Jika tidak bertambah, ini izin kami bacakan, ya, Ustadz. Ya, silakan. Bismillah, Ustadz. Apakah taubat nasuha itu khusus untuk orang yang telah melakukan dosa besar, semacam musyrik, durhaka terhadap orang tua, atau dosa kecil? Atau dosa kecil juga harus melakukan taubat nasuha? Terima kasih, Ustaz. Baik, kami jawab ya. Ini berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang disyaratkan untuk taubatan nasuha adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil memang kita bertobat meskipun ini bukan sebuah kewajiban, tapi kita meminta ampunan dengan dosa kecil itu. Ya, karena terkadang dosa kecil itu kita tidak merasa untuk melakukan dosa kecil itu, sehingga dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan meskipun kita tidak bertobat. Tapi secara otomatis kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Seperti contohnya sholat berjamaah, dari sholat pertama ataupun sholat subuh, kemudian sholat zuhur, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Yang dimaksud dengan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil, meskipun kita tidak bertobat nasuha. Adapun kalau dosa-dosa besar ini kita harus bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita mungkin ada sebagian dari kita yang minum khamr, itu harus benar-benar punya tekad untuk tidak mengulangi dengan tulus, menyesali perbuatan yang telah dilakukan itu. Tidak hanya sebatas kemudian mohon maaf, dia mengerjakan sholat, kemudian merasa itu sudah selesai urusannya. Bukan. Ya, dia harus benar-benar bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, kemudian tidak bisa ketika taubat dari apa namanya dosa besar itu hanya sebatas hilang dengan kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ini mungkin terakhir, Ustaz. Ada Ah, pertanyaan, insya Allah. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Untuk kiat-kiat dalam menanamkan keimanan dan istiqomah menjaganya dalam kesehariannya itu bagaimana, Ustaz? Di kiat-kiat untuk istiqomah menanamkan tadi, Ustaz. ya, itu sebenarnya 4 poin tadi itu sudah disebutkan semuanya ya. Yang pertama
kita berupaya untuk apa namanya mengingat kematian, ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha apa namanya, meskipun tadi ini taubatan nasuha ini berkaitan dengan sebenarnya kewajibannya dengan dosa besar tadi, tapi meskipun kita itu melakukan kesalahan-kesalahan yang ini adalah kesalahan kecil, seyogyanya kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas mengandalkan kebaikan yang kita kerjakan. Ya, dengan kita menjaga itu, ya jangan sampai kita terjatuh dalam dosa besar, karena otomatis ya luar biasa nanti dampak dan efeknya itu. Kalau sudah apa namanya iman kita itu terlukai, cedera dengan dosa besar itu. Kalau tobatnya tidak benar-benar juga luar biasa nanti ya kerusakan dan dampak yang akan dirasakan. Kemudian yang ketiga tadi, jangan terlalu ambisi dengan dunia. Kita harus dengan dunia itu apa namanya ya, kita sedang-sedang saja. Yang kita butuhkan kita ambil, benar-benar kita apa namanya hitung-hitung bahwa apa dunia itu kita peruntukkan dalam kebaikan seperti itu. Kalau kita terlalu bergantung kepada dunia, mohon maaf tertekan dengan materi dan ini itu, ya itu gimana kita akan merasa nyaman dalam ibadah kalau seperti itu. Ya kita juga apa namanya zuhud kepada dunia ini akan melonggarkan hati kita untuk menghindari apa namanya depresi ataupun tekanan-tekanan yang mungkin akan membahayakan jiwa kita semuanya, sehingga ketika jiwa kita tidak nyaman, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal kalau seperti itu. Kemudian yang keempat tadi ya, coba cari teman yang baik, yang paling terbaik lah untuk akhirat kita itu. Ini luar biasa ini. Kadang kita, mohon maaf, sejauh ini karena kita juga tidak zuhud kepada dunia, ya milih temannya sebatas kepentingan dan urusan materi saja. Kalau tidak, kita malah nggak tahu teman kita siapa itu. Nah, ini semestinya ini kita itu apa namanya menseleksi teman-teman kita siapa kira-kira teman kita untuk artinya menjadi kebaikan kita di akhirat. Teman kita terbaik untuk akhirat kita kira-kira itu siapa? Jangan, kalau kita tidak berteman dengan orang yang baik ya pastilah dengan berjalannya waktu kita akan terkontaminasi dengan lingkungan dan pertemanan yang tidak baik. Wallahu a'lam.
atas sunnah.